5 tahun semenjak iPhone ini dirilis ya, tahun 2019, si iPhone 11 masih banyak banget diomongin di kolom komennya Best Indo Tech. Jadi bikin gue tuh penasaran ya, emangnya HP ini masih worth it di tahun 2024? Nah, gue pengen kenalin Anas di sini ya, salah satu tim kontennya Best Indo Tech yang pakai iPhone 11 sebagai daily driver. Nas, let's go, silahkan di-review. Semangat! Jadi gue bakal share experience gue pakai iPhone 11 ini. Gue juga coba adu sama iPhone yang lebih baru kayak iPhone 12 dan 13 dari Best Indo Tech. Sama ke HP Android juga nih. Semoga bisa jadi jawaban buat kalian yang mungkin masih consider iPhone 11 di tahun 2024 ini. Nah, sebelum mulai boleh di-subscribe dulu lah biar gue next time dikasih nge-host lagi sama Ko Alvin. Let's go! Salah satu faktor yang bikin HP ini masih aja hype banget sampai sekarang ya karena harganya yang turun secara signifikan dan masih bisa dibeli barunya sampai sekarang. Gue sendiri udah pakai iPhone 11 ini udah hampir 2 tahunan lah. Gue beli di 2022 waktu harganya masih di 9 jutaan buat yang storage 128GB. Dan inilah hal-hal yang bikin gue ngerasa kenapa iPhone 11 ini masih worth it banget buat dipakai di 2024. Yang pertama, kamera. Gue seneng sama fotografi dan videografi. Dan kamera iPhone itu terkenal bagus. Itu dua pernyataan yang jadi alasan gue beli iPhone saat itu. Pengen nyobain kameranya. Karena iPhone terakhir yang gue pakai sebelum iPhone 11 ini itu iPhone 3GS pas zaman kuliah. Jadi gue pengen aja nih balik ke iPhone lagi setelah tahunan pakai Android. Banyak foto bagus yang gue ambil pakai iPhone 11. Dan ya, emang kameranya sebagus itu gitu. Setupnya dual kamera yang dua-duanya 12 megapiksel. Main kameranya punya aperture di f1.8 yang udah ada OIS-nya. Untuk ultrawide-nya di f2.4. Kedua kameranya punya color switching yang tipis banget. Emang kualitas main cam-nya slightly better, tapi nggak jomplang. Keduanya dipakai foto siang-siang udah pasti aman. Bisa kasih detail yang bagus, tone yang natural, tapi nggak butek. Dan shutternya juga cukup cepet. Masih oke lah dipakai buat street photography. Walau bukan yang secepat HP-HP flagship zaman sekarang ya. Buat kamera selfie juga menurut gue oke ya. Bisa kasih warna kulit yang natural, detail yang oke. Tapi kalau backlight gini nih, yang diprioritasin tetap muka. Jadinya highlightnya putih semua. Nah, kalau low light, emang kualitas fotonya rada kurang. Apalagi kalau kita lihat kompetitornya di price range 6 jutaan yang udah banyak yang bisa ambil foto malam jauh lebih bagus dari iPhone 11. Tapi nih ya, beda cerita kalau soal perekaman video. Hal yang bikin gua nggak pernah nyesel beli iPhone ya perekaman videonya. Gua bisa jamin di rentang 5-6 jutaan, iPhone 11 punya kemampuan rekam video 4K 60 yang paling bagus. Nah, gue juga ada bandingin kameranya iPhone 11 ke iPhone 12 mini dan iPhone 13 Pro. Biar kebayang aja nih generational gap-nya sejauh apa. Oke, untuk main cam di foto bunga ini sebenarnya iPhone 11 bisa dibilang masih oke lah ya. Tapi emang iPhone 12 dan 13 punya depth of field yang lebih baik. Jadi nggak se-flat yang iPhone 11. Nah, di foto ST ini mirip sama yang tadi ya. iPhone 11 paling flat, iPhone 12 dan 13 terasa lebih dramatis karena punya efek kedalaman yang lebih baik. Tapi karakter skin tone dari iPhone 11 paling cerah. Nah, di foto ini reproduksi warna iPhone 11 dan 12 rada mirip nih. Dan iPhone 13 memang masih superior, walau nggak terlalu jauh lah ya bedanya. Untuk foto portrait, iPhone 11 memang yang paling ketinggalan nih. Separasi rambutnya paling kasar, iPhone 13 yang paling smooth. Nah, untuk kualitas kamera ultrawide-nya, iPhone 11 warnanya paling wash out. Dan distorsi juga paling terasa di iPhone 11. Kayak di bangunan ini nih, iPhone 12 dan 13 masih bisa jaga garisnya untuk tetap lurus. Ya, ini adalah contoh perekaman video dari iPhone 11 sama Infinix GT 20 Pro. Sebagai perbandingan aja, ini dua-duanya sama-sama di 4K 60. Kita lihat kestabilannya. Ini gue lari ya. Ya, kalau dari layar sih lebih stabil iPhone ya. Sebenarnya footage-nya Infinix juga crispy sih. Tapi kayak over processed aja gitu. Sedangkan iPhone lebih smooth dan lebih natural. Emang sebenarnya ini kurang apple to apple ya buat dibandingin gitu. Tapi ini buat bayangan aja. Ini dia perekaman video pakai iPhone 11 4K 60 dia. Kamera depannya juga bisa 4K 60 ya. Gimana? Kelihatan semua ya, crispy. Jerawat-jerawat gua aja kelihatan nih. Coba gue lari. Masih oke lah ya stabilisasinya. Gimana menurut kalian?
Oke, alasan berikutnya ya iOS. Yap, OS dari iPhone yang memang menurut gua hooking banget semenjak gua pakai iPhone. Gua tuh dulu penganut HP tuh harus di-customize, mesti dioprek, pakai custom OS ini itu. Semakin kesini, gue semakin pengen HP yang out of the box tuh udah enak aja gitu. Siap pakai, nggak perlu setting ini itu, dan iPhone adalah HP yang seperti itu menurut gua. UI-nya gampang dimengerti dan nggak banyak kustomisasi yang bisa kita lakukan. Dan gua nggak masalah sama hal itu. Walaupun iOS makin kesini tuh makin fleksibel ya dalam urusan kustomisasi ini. Khususnya di iOS 18 yang baru aja dirilis Apple yang punya segudang fitur AI, dan iPhone 11 ini nih masih kebagian. Fitur dari iOS yang paling gue suka adalah Focus Mode, khususnya Do Not Disturb yang sering banget gue pakai pas lagi nulis atau ngedit, biar nggak ke distract terus. Dan masih banyak lagi sebenarnya kalau harus gue jabarin. Nanti videonya jadi panjang dan nggak kelar-kelar. Intinya, urusan software mah Apple nggak usah diraguin lagi lah. iOS tuh emang senyaman itu. It just works. Nextnya desain. HP ini punya desain yang mirip sama iPhone 12 yang lebih muda setahun. Bedanya iPhone 11 masih pakai desain body yang rounded. Sementara seri 12 udah mulai kembali ke boxy style. Desain body smartphone tuh emang sebenarnya muter-muter di situ aja. Jujur gue suka sama desain iPhone 11 ini. Roundednya tuh enak di tangan. Karena personally buat gue desain yang boxy tuh bikin HP kerasa tebel. Sedangkan kalau pinggirannya rounded gini, bikin ilusi bahwa HP-nya tuh jadi makin tipis di tangan. Walaupun desain yang boxy juga bikin HP kerasa lebih futuristik atau lebih modern. Lanjut performance. Surprisingly, iPhone 11 punya performance yang masih keep up di 2024 ini. A13 Bionic masih punya kemampuan komputasi yang nggak bisa dianggap remeh. Untuk kebutuhan sehari-hari kayak scrolling sosmed, nonton, ambil foto video masih nyaman-nyaman aja. Ngegame pun lancar, mulai dari Mobile Legends sampai kelas Wuthering Waves masih enak banget dimainin di HP ini. Sebagai bayangan performanya, gue juga coba benchmark di Geekbench 6. Skornya dapetin 1724 untuk single core dan 3975 buat multicore-nya. Buat standar 2024 ini tuh not bad at all. Masih setara sama Snapdragon 8 Gen 2 untuk single core. Walau di multicore-nya itu kelasnya di 8 Plus Gen 1. Sebenarnya kalau dipikir-pikir untuk ukuran HP yang tahun ini masuk tahun kelima beredar di pasaran, performanya cukup gila ya. Coba sebutin HP Android mana yang di tahun kelimanya masih terus diomongin karena masih bisa diadu sama HP-HP keluaran terbaru. Kalau ada coba tulisin di kolom komentar karena gue juga penasaran. Alasan berikutnya wireless charging. Salah satu fitur yang mungkin banyak yang kelewat kalau ngomongin iPhone 11. Padahal ini tuh jadi salah satu fitur favorit gue di HP ini. Kecepatan wireless chargingnya juga basic banget sebenarnya di 7,5 watt aja. Tapi inilah letak yang gue suka. Karena dengan punya wireless charger di sebelah kasur, tinggal taruh aja pas mau tidur dan pagi nanti udah penuh. Convenient banget. Slow charging kayak gini juga minim resikonya bagi kesehatan baterai. Walau udah ada fitur optimized battery charging juga sih sebagai proteksi dari segi software. Tapi perlu diingat juga nih bahwa HP ini nggag support MagSafe, alias nggak ada magnetnya. Karena fitur ini baru ada mulai iPhone 12. Ya, jadi nggak bisa pakai aksesori MagSafe secara natural. Tapi masih bisa diakalin kok dengan pakai case yang ada MagSafe-nya. Harga, tentu ini jadi poin paling penting kenapa HP ini rame lagi. iPhone 11 sekarang masih bisa dibeli barunya di 2024 ini dengan harga yang mulai 6 jutaan aja untuk varian 64GB. Yang bisa dibeli dengan cicilan 0% hingga 24 bulan. Jadi dengan 250 ribuan per bulan aja kalian tuh udah bisa beli iPhone 11 baru yang udah ada garansi proteksi hingga 12 bulan dan fitur yang paling imba yaitu jaminan 2 jam sampai. Satset banget. Untuk lengkapnya kalian bisa cek di deskripsi. Nah, sekarang apa aja sih hal dari HP ini yang bisa jadi deal breaker buat kalian yang mau beli iPhone 11 di 2024? Yang pertama adalah layar. Walau gue personally sebenarnya nggak masalah sih sama hal ini, tapi tentu gue harus sebutin juga karena memang banyak yang bilang deal breaker dari iPhone 11 ya layarnya yang masih IPS 60Hz dengan resolusi nggak sampai Full HD, cuma mentok di 828 x 1792 pixel. Ya ada di atas HD dikit lah. Sedangkan di price range 6 jutaan, HP-HP baru sekarang tuh udah pasti layarnya pakai AMOLED, gonjreng, refresh rate ngebut di 120Hz, dan resolusi di 1.5K. Jadi memang spesifikasi layarnya di atas kertas inferior banget buat kelas HP 6 jutaan. Walaupun demikian, sepengalaman gua dengan HP ini, gua oke-oke aja sama layarnya. Kayak kalau gua nggak ngeh sama spesifikasinya, gua juga nggak akan nyadar kalau ternyata resolusinya tuh nggak sampai Full HD. Dan 60Hz ya. 60Hz di iOS tuh smooth-smooth
biasa aja gitu. Terus baterainya nih, kalau kalian tipe yang males bawa-bawa power bank atau charger, ya ini adalah HP yang nggak cocok buat kalian. Gua pakai HP ini tuh bisa 2-3 kali charge dalam sehari, tergantung aktivitas gua. Apalagi HP ini udah gua pakai sekitar 2 tahunan, dimana baterai health-nya udah di 85% aja. Walau tentu kalau kalian beli HP ini baru, battery health-nya di 100%, tapi tetap aja baterainya yang cuma 3110 mAh, ya terasa kurang aja gitu di 2024 ini. Apalagi kecepatan chargingnya juga nggak cepet-cepet amat, di 18 watt aja. Dari kosong sampai penuh perlu waktu sekitar 2 jaman. Nextnya, koneksi seluler di HP ini masih 4G, bukan 5G. Jadi emang udah ketinggalan lah buat tahun ini. Walaupun menurut gua sih koneksi 4G ini masih panjang kok umurnya. Jadi harusnya kalau kalian beli HP ini di 2024, sampai HP-nya rusak nanti, koneksi 4G bakalan masih tetap eksis. Jadi untuk urusan jaringan masih usable lah, walau nggak secepat koneksi 5G ya. Dan untuk SIM card kita cuma bisa pakai 1 SIM card fisik dan eSIM. Sebenarnya ada yang bisa masuk 2 SIM card fisik, tapi itu cuma model yang beredar di China Mainland dan Hong Kong aja. Oke, kesimpulannya gimana nih? Jadi iPhone 11 masih worth it apa enggak bang buat di 2024? Ya menurut gue sih masih worth it ya. Apalagi kalau kalian itu perlu HP untuk daily use, buat sosmedan, atau konten kreator yang butuh HP buat record video biar Reels dan IG story-nya bening, cocok banget sama HP ini. Buat dipakai main game juga masih asik banget performanya. Tapi kalau emang mau dipakai buat main game, sebaiknya ambil varian yang 128GB ke atas ya. Karena game-game zaman sekarang itu gede-gede filenya. Jadi daripada beli iPhone second, mending ambil ini nggak sih biar lebih enak gitu dapat HP yang baru, jadi nggak was-was pakainya. Tapi kalau kalian perlu HP yang layarnya AMOLED, refresh rate tinggi, resolusinya minimal Full HD, ya HP ini kurang cocok. Karena cuma di situ menurut gua kekurangan HP ini yang nggak ada solusinya. Kalau baterainya kekecilan masih bisa diakalin pakai power bank. Koneksi 4G juga buat gue sih masih aman banget dipakai internetan di 2024. Oke, itu dia opini gue tentang iPhone 11 di 2024 sebagai user selama 2 tahun terakhir. Thank you buat yang nonton sampai sini. Kalau kalian ada yang mau nambahin, bisa banget tulis di kolom komentar. Siapa tahu gue bisa dapat insight-insight menarik. Dan jangan lupa buat like dan share video ini kalau informatif. Gue Anes, cabut dulu.